Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memulai presentasi hari ini tentang aplikasi pendataan UMKM keliling berbasis Android menggunakan Rice View dan SQLite. Izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya di sini. Ada Bang Dimas Dewantaro, lalu juga ada saya sendiri yaitu Davina Lima Saputri, serta ada Zainal Abidin dan juga ada Agis Abdurrahman. Setelah itu, kami akan memulai menjelaskan presentasi ini kepada Saudara Zainal dan juga Ajis. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan penelitian. Nah, judul aplikasi ini yaitu bernama Aplikasi Pendataan UMKM Keliling Berbasis Android menggunakan Recycler, Vue, dan SQLite. Nah, poin pertama yaitu ada membantu RT RW dalam pemetaan dan pendataan UMKM informal secara digital. Poin kedua yaitu dapat dimanfaatkan oleh pengurus RT, relawan digital desa, dan juga mahasiswa KKN. Nah, yang kedua yaitu ada manfaat penelitian. Nah, poin pertama yaitu menyusun data pelaku usaha kecil secara mudah dan cepat. Poin kedua mendukung digitalisasi pendataan UMKM. Poin terakhir memudahkan perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Lalu yang slide ketiga yaitu studi kasus yang akan dibacakan oleh Saudara Aziz. Di sini untuk studi kasusnya ada latar belakang lokal. Kota Purwakarta dikenal memiliki banyak pelaku usaha kecil menengah yang berjualan keliling di lingkungan perumahan, pasar tradisional, dan daerah wisata. Jenis usaha keliling di antara lain penjual gorengan, es tahu gejrot, batagor, penjual sayur keliling, tukang bakso dorong, dan jajanan anak-anak. Pendataan terhadap mereka masih belum terdokumentasi dengan baik dan dilakukan secara manual oleh pihak RT dan RW atau tidak dilakukan sama sekali. Untuk tujuan penelitian aplikasi di Purwakarta, yaitu membantu pengurus RT dan RW di kecamatan seperti Bungursari, Purwakarta, Kota, dan Campaka Dalam. Mendata lokasi dan jenis pedagang UMKM keliling, menyusun database pelaku usaha informal yang aktif di lingkungan mereka, memberi dukungan pada program pengembangan ekonomi lokal, dan digitalisasi dan data UMKM oleh pemerintah daerah Purwakarta. Aplikasi ini juga bisa digunakan oleh mahasiswa KKN atau relawan digital di desa atau kelurahan sekitar untuk membantu proses digitalisasi. Keunggulan aplikasi untuk Purwakarta yaitu tidak memerlukan koneksi internet atau bisa berjalan offline. Bisa digunakan di daerah pelosok atau pinggiran kota yang masih memiliki keterbatasan sinyal, mempermudah proses pendataan UMKM secara cepat dan rapi. Lalu di sini saya akan menerangkan hasil studi kasusnya. Eh, saya terangkan dulu. Ini adalah tampilan pembuka dari aplikasi. Kita jalankan aplikasinya. Ya, di sini ada tampilan dari beranda aplikasinya. Di sini ada form inputan yang terdiri dari nama, jenis dagangan, lokasi, dan nomor HP. Eh, untuk tampilan itu terdapat di activity-main.xml. Eh, ya, untuk ini ada eh, text view nama. Ya, nama ini
ID-nya yaitu TI nama dan ikonnya itu IC user. Nah, yang kedua yaitu jenis dagangan eh, dengan ID TIJD. Selanjutnya yaitu lokasi dengan ID TI lokasi, dan selanjutnya itu nomor HP dengan ID nomor HP. Nah, juga di sini di halaman ini juga terdapat button yaitu button add. Ya, mari kita coba untuk menambahkan data baru. Kita coba tambahkan misalkan namanya bakso Indorama, jenis dagangan misalnya bakso, untuk lokasinya misalkan eh, di kecamatan ke di kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Nomor HP-nya kita asal dulu 087. Kita coba inputkan inputan ini, kita add. Ya, di sini data berhasil disimpan. Di sini terdapat nama bakso itu, nama toko itu yaitu Bakso Indorama dengan jenis dagangan yaitu bakso. Ini terdapat fotonya juga, foto bakso. Nah, ini lokasinya yaitu Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Di sini kalau kita klik, ini akan tampilan data bakso Indorama, jenis dagangan bakso. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau kita klik update, dia akan pindah ke halaman lain. Ini untuk namanya tidak dapat diubah. Eh, ini saya disable untuk jenis dagangan yaitu bakso. Misalkan ini nomor HP-nya 0874, ingin kita ubah misalkan jadi 0874 8888. Kita update. Kita coba update lagi. Nomornya sudah berganti. Untuk proses update itu terdapat tampilannya yaitu ada di activity update dengan tampilan yang seperti yang tadi, sama seperti tadi. Nah, untuk namanya itu tadi bakso namanya dengan memakai eh, yaitu dengan enable voice. Di sini kita tidak bisa mengubah nama itu. Kita cancel dulu. Nah, kita coba tambahkan lagi misalkan lotek Indorama, jenis dagangan lotek, lokasi
Kabupaten Purwakarta. Nomor HP 0827, kita coba tambahkan lagi. Ya, di sini akan bertambah lagi. Kita update lagi. Ya, di sini terdapat tampilan update. Kita cancel. Nah, misalnya kita ingin mencari eh, hanya bakso saja. Misalnya kita ketik di sini itu bakso, maka akan tampil hanya sebatas bakso saja. Atau misalkan kita ganti menjadi lotek, maka tampilannya akan lotek saja. Eh, oh, kita coba. Oh, delete dulu ini. Ya, mungkin segitu dulu yang bisa saya terangkan dari sini. Oke, selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya bisa digunakan secara offline atau tanpa internet, lalu tampilan menarik dan mudah untuk digunakan, data disimpan untuk lokal, proses cepat dan ringan, mendukung pemetaan UMKM oleh RT atau RW, dan bisa dikembangkan ke versi online. Untuk kekurangannya, data hanya tersimpan di perangkat, tidak sinkron ke cloud, tidak ada backup otomatis jika data hilang, lokasi masih manual, belum pakai GPS, belum ada fitur keamanan atau login untuk user akses, dan juga sorting untuk pencarian masih sederhana. Kesimpulannya, aplikasi ini merupakan solusi digital sederhana yang memudahkan pendataan UMKM keliling secara offline. Dengan fitur antarmuka yang menarik, penyimpanan lokal, dan kemudahan bagi pengguna, aplikasi ini cocok diterapkan di lingkungan desa maupun perkotaan untuk mendukung digitalisasi data UMKM informal. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.